Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachi. Bersama saya Serini Handayani dari SD Negeri Sukoharjo 01, saya Titik Sundari dari SD Negeri Sugiharjo 02, dan saya Rita Rela Trisnawati dari SD Negeri Sidokerto 02 Pati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Serini. Gimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah Bu Serini. Bu Serini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Titi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Titi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Titi, adakah kompetensi adalah ya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Titi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu Serini. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan pada coach saya yaitu nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot di sini. Kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Serini. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Serini atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Serini. Bu Titi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Rita. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu Serini, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach saya yaitu Bu Rita untuk menceritakan permasalahannya, kemudian mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Oke Bu Titi, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Rita dan Bu Titi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bu Titi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rita sehingga Bu Rita bisa menemukan solusi dari permasalahannya
dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan lebih yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga kita nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Sri. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Srini. Waalaikumsalam Bu Rita. Pripun iki kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rita. Bu Rita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga, Bu. Nah, ini kita kan mau kucing ya, Bu ya. Ini kita mau praktek kucing ya. Nah, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih untuk persiapan, nggih. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Nah, ketika Bu Sri ini jadi coach di sini ya. Oke. Pada kucing kita hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan nilainya akan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan bagaimana kuci merespon pertanyaan dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip kucing ya Bu ya. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya ini pada Bu Srini nih. Untuk kucing kali ini, kompetensi apa yang mau dikembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Selanjutnya nggih, pertanyaan selanjutnya yang kedua, kompetensi mana yang tadi sudah disebutkan ya, yang dikembangkan secara spesifik? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari yang spesifik tadi ya Bu ya, pastinya kan ada indikatornya nggih. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Dari praobservasi ini saya yakin nanti Bu Srini bisa melaksanakan coachingnya dengan baik. Oke, silahkan Ibu coaching kucinya nggih setelah pertemuan kita ini. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Srini. Ada waktu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Titi. Ada apa ya? Saat ini saya ada perlu sebentar dengan Bu Srini. Oh iya, silahkan Bu Titi. Kok Bu Titi kelihatan lesu? Ada apa ya? Iya Bu Srini, sebenarnya saya ada permasalahan dengan siswa saya mengenai pembelajaran saya di kelas. Kelas 5. Ada apa dengan kelas 5 Bu Titi? Ya Bu Srini, di kelas 5 kelas saya. Kelas saya itu ketika pembelajaran bahasa Jawa itu 80% dari satu kelas itu nilainya di bawah KKM semua Bu Srini. Padahal saya merasa bahwa saya sudah melakukan pembelajaran yang maksimal mungkin di dalam kelas saat muatan pelajaran bahasa Jawa tentunya. Tapi masih saja siswa saya itu kayak tidak semangat, antusias mengenai pembelajaran itu kurang begitu antusias begitu Bu Srini.
Oh, begitu ya. Kira-kira yang membuat anak-anak nilainya menjadi rendah dan antusiasnya rendah itu apa ya, Bu Titi? Kalau saya rasa mereka itu malas belajar Bu Srini. Bahkan di dalam pembelajaran itu, di dalam kelas mereka rame sendiri. Padahal saya sudah tegur, tapi nanti balik lagi rame. Kira-kira anak-anak tertarik tidak ya, Bu, dengan pembelajaran yang Bu Titi sampaikan di kelas pada pelajaran bahasa Jawa itu? Kalau saya lihat dari siswa saya itu Bu, kurang antusias Bu Srini di dalam pembelajarannya. Jadi motivasinya agak kurang, begitu ya, Bu? Iya Bu Srini. Biasanya Bu Titi pakai media apa kalau mengajar? Biasanya saya menggunakan buku paket yang dari kabupaten itu Bu Srini, dan selain itu saya juga mencatatnya di papan tulis. Jadi Bu Titi menggunakan buku yang dari pemerintah itu, terus juga mencatat di papan tulis. Begitu ya, Bu? Iya betul Bu Srini. Terus bagaimana ya Bu? Saya harus pakai apa selain itu? Jadi bingung saya Bu. Bingung ya jadinya. Bu Titi sudah pernah mencoba metode lain selain bahan ajar yang disebutkan? Kalau metode saya sudah pernah mencoba, yaitu metode diskusi Bu Srini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kelas 5 yang jenengan ajar itu ketika pembelajaran bahasa Jawa nilainya rendah, banyak yang di bawah KKM karena ketika diajar kurang antusias, nilainya rendah. Kira-kira menurut Bu Titi ada cara lain tidak anak-anak untuk lebih tertarik? Karena tadi awalnya kurang tertarik dengan belajar bahasa Jawa. Coba Bu Titi berpikir apa yang cocok supaya anak-anak tidak seperti kemarin. Kalau cara lain di kelas itu ada proyektor Bu Srini, atau mungkin saya bisa pakai PowerPoint atau video ya Bu Srini. Pripun menurutnya Bu Srini? Ya, itu bagus Bu Titi. Bisa jenengan gunakan. Ada video yang Bu Titi punya dalam pembelajaran bahasa Jawa? Ada sih Bu, beberapa materi saya punya videonya, tapi belum saya gunakan. Ada hal lain yang tidak atau yang mungkin bisa dilakukan Bu Titi? Untuk yang lain mungkin saya akan mencoba menggunakan HP-nya anak-anak Bu. Saya nanti akan meminta izin untuk anak-anak kelas 5 sesekali membawa HP dari rumah untuk dibawa ke sekolahan untuk media pembelajaran. Mungkin bisa saya gunakan nanti ketika mengerjakan soal kuisis atau mencari bahan-bahan materi pembelajaran bahasa Jawa Bu Srini. Mantap itu Bu. Kira-kira dengan apa yang Bu Titi punya ide tadi bisa tidak merubah anak-anak yang tadinya tidak bersemangat, motivasinya yang rendah dan nilai rendah menjadi lebih baik? Saya kira sangat termotivasi Bu Srini, karena kita tahu sendiri bahwa zaman sekarang itu kan mereka tidak bisa terlepas dari HP-nya. Mereka istilahnya sudah kecanduan dengan HP-nya. Jadi bisa saya gunakan untuk kegiatan di dalam pembelajaran nantinya. Ya, bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Nah, dari apa yang Bu Titi sudah sampaikan tadi, bisa tidak Bu Titi ceritakan apa yang akan dilakukan? Saya nantinya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan proyektor Bu Srini untuk menampilkan video-video materi pembelajaran. Sesekali juga nanti saya akan menggunakan PowerPoint, dan sesekali juga nanti saya akan menggunakan HP-nya anak-anak untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran di dalam kelas nanti. Ya, itu bagus Bu. Jadi Bu Titi kan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, Bu Itu Srini. perlu dicoba. Ya Bu Srini. Jadi kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Bu Titi untuk selanjutnya? Saya akan menyiapkan media-media pembelajaran saya seperti PowerPoint,
video-video pembelajaran, dan nantinya juga saya akan menggunakan selingan HP dari anak-anak. Nah, lalu siapa yang akan membantu Bu Titik dalam melaksanakan komitmen itu? Mungkin saya akan minta tolong Mas Alvin sama Mbak Lina, Bu Srini. Mas Alvin yang penjaga sekolah dan Bu Lina yang OPS itu ya? Nggih, betul Mas Alvin penjaga sekolah, nanti saya bisa minta tolong untuk menyiapkan proyektor di dalam kelas. Sedangkan Bu Lina nanti saya bisa minta tolong beliau untuk membantu saya ketika saya kesulitan di dalam mengoperasikan perangkat IT Bu Srini. Bagus sekali, berarti ada saling kolaborasi ya. Ya, betul Bu Srini. Saya yakin Bu Titik bisa menjalankannya dengan baik. Good luck Bu Titik. Terima kasih Bu Srini, saya akan mencobanya. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah perasaan saya senang dan sedikit plong Bu Srini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Srini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Bu Srini tadi sudah melakukan coaching ya kalih Bu Titik ya. Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Srini, menurut saya nih sebagai observer nih, tadi proses coaching antara Bu Srini dengan Bu Titik sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan saya lihat juga Bu Srini ini sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bu Titik, sehingga beliaunya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan dari coaching yang tadi dilakukan ya, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, pertanyaan terakhir saya nih Bu, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, bagus. Nah, itu semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu ya Bu ya, maksudnya ya Bu. Iya Bu. Oke, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dan semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Srini. Waalaikumsalam Bu Rita. Pripun iki kabare? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Rita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nuwun sewu Bu. Dengar-dengar nih Bu Srini ini mau ada yang disampaikan atau mau diceritakan? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rita. Oke. Sepertinya kita nggak banyak waktu ya Bu. Mungkin sekitar 20 menitan lah kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Jadi kira-kira nih Bu Srini ini punya masalah apa sih? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan selama hampir 2 tahun ini kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pelajarannya yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat.
Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oh, jadi ini masalahnya ini pembelajaran itu ya Bu. Metode guru-guru ketika mengajar ngoten nggih. Kalau saya garis bawahi berarti intinya itu mereka mengajarnya itu monoton gitu ya, tidak bervariatif ngoten nggih Bu. Iya, betul, Bu. Kurang bervariatif. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama saja gitu, Bu. Nah, nih kira-kira dari dialog kita ini ya Bu ya, sebenarnya apa sih yang ingin Bu Srini dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, jadi Bu Srini ini pengen ada perubahan gitu ya. Nah, kira-kira ini yang perubahan yang bagaimana ini yang diinginkan Bu Srini ini? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau metode pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media ataupun tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif seperti itu, Bu. Itu ya yang diinginkan ya, berarti intinya itu Ibu pengen pelajarannya guru-guru itu bervariasi. Iya. Mungkin dengan variasi metode, variasi model pembelajaran, atau juga bisa variasi media. Itu yang bisa dikatakan yang Bu Srini anggap itu pembelajaran yang ideal gitu ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu itu pembelajaran guru-guru itu kalau dihitung sampai level 10 tuh mereka baru berada di level berapa, Bu? Sepertinya masih ada di level 5. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru baru, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 itu, Bu. Masih di level 5. Padahal kalau kita tahu ya biasanya anak muda itu kan malah lebih itu ya Bu ya, lebih bervariatif, mungkin banyak ide-ide nggih. Tapi karena masih dianggap masih di level 5 nggih, kira-kira yang Bu Srini inginkan mereka itu sampai ke level berapa, Bu? Khususnya sekolah ini. Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya, Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat memang gurunya kebanyakan kan masih baru-baru, mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan untuk perubahan itu. Masih bisa berubah gitu nggih menurut Bu Srini nggih. Nah, kalau Bu Srini berpikir bahwa saat ini di level 5, terus Bu Srini ingin mereka juga sampai ke level 7. Nah, menurut Bu Srini ini usaha apa yang harus dilakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, apa rencana atau tindakan yang akan saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dengan bergantian seperti itu, Bu. Oke, berarti yang Bu Srini pilih ini dengan cara mentoring begitu nggih, Bu nggih? Nah, nanti ketika Ibu kan sudah milih mentoring ini nggih. Ibu merencanakan mentoring atau bahasanya pendampingan nggih, Bu nggih. Nah, kira-kira ada nggak strategi yang mungkin bisa Ibu terapkan di sini? Dan teman-teman itu mau melakukan, nyaman melakukannya begitu. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan
Saya coba nanti saya konsultasikan dengan kepala sekolah Hmm. untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, berarti di sini Bu Sri ini pengen merencanakan mentoring pendampingan itu berupa pelatihan gitu ya, atau bentuknya pelatihan atau workshop ya. Nah, dari ketiga rencana Bu Sri ini, menurut Ibu ini mana yang bisa cepat terrealisasikan? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring itu. Jadi dari ketiga tadi pilihannya lebih ke mentoring ya Bu ya. Nah, oke. Nah, kita anggap mentoring ini yang lebih mudah dikerjakan. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira ini Bu Sri ini butuh support atau bantuan siapa saja kira-kira? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin bisa minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu yang sudah bervariatif, misalnya di sekolah ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan itu dengan teman saya. Jadi ini berarti Bu Sri ini sudah ada pandangan ya, kalau ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya dengan guru yang lain atau rekan kerja. Nah, sudah ada rencananya, sudah ada strateginya. Kapan nih direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Sri ini bagus sekali semangatnya ya. Jadi kira-kira tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan ya. Nah, dari dialog kita ini ya Bu Sri ini kira-kira apa sih yang Bu Sri ini dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Sri ini dari gambarannya tadi nih bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya loh Bu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita dari teman-teman. Kira-kira mereka ini dapat apa gitu ya. Nah, oke. Dari percakapan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya Bu Sri ini ya. Semoga rencana-rencana Bu Sri ini dalam melaksanakan mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi nggih Bu nggih, bisa hubungi saya ya. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan dan kita bisa membahas masalah-masalah yang lain dan bisa memajukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.